Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Jadi di video ini saya bakal geber 1 jam Genshin Impact di Infinix GT 10 Pro. 1 jam lebih ding. Untuk rule-nya, pertama-tama saya main di ruangan tanpa AC karena memang enggak punya. Terus brightness layar ini 50%. Lalu refresh rate-nya ini saya set 60 Hz. Kalau maksa 120 itu bakal mubazir. Karena Genshin itu cuma mentok 60 FPS. Berikutnya RAM virtualnya saya matikan karena memang beberapa kali bikin ngadat. Kemudian untuk gamenya saya launch dari X Arena pakai mode performa tertinggi. Dan di sini sekarang saya pakai FPS meter yang nanti juga bakal saya jelasin rinciannya. BTW nama aplikasi FPS meternya ini TacoStat, tapi ini aplikasinya berbayar dan butuh bantuan dari Braven sama Shizuku. Terakhir nanti saya main 2 kali 45 menit. Pertama main tanpa cooler, yang kedua pakai cooler Peltier Memo DLA6. Biar kalian juga tahu perbedaannya gimana, karena Dimensity 8050 ini chipsetnya punya isu gampang throttling. Tapi nanti kita cari tahu seberapa pengaruh throttlingnya di real gameplay. BTW kemarin sudah saya geber si GT10 Pro-nya, nyari-nyari racikan terbaik buat HP ini. Dan menurut saya settingan paling aman itu di medium mix 60 fps. Kalau highest 60, HP ini baru 5 menit itu panasnya nggak ngotak. Tapi kudu ingat ini tuh game Genshin Impact. Spoiler dikit, pakai cooler itu solusi terbaik. Walaupun tanpa cooler itu masih bagus untuk HP main Genshin harga 3,5 juta. Oke lah, langsung aja saya mulai dari sesi pertama 45 menit tanpa cooler. Kita tes dulu berapa lama loading game Genshin Impact di UFS 3.1. BTW saya download Genshin Impact dari TapTap biar ada referensi di YouTube kalau kalian nyari. Karena di fandom Genshin banyak testimoni versi TapTap itu lebih stabil. Padahal base aplikasinya sama. Kasusnya mirip sama Genshin Impact di Samsung Store. Dan saya bakal main di Fontaine pakai akun sepuh, lakuin rutinitas player Genshin sehari-hari. Jadi saya nggak main di maps lama seperti muter-muter Mondstadt pakai akun starter 10 menit terus bilang wah lancar guys, wah panas guys. Bagi saya review Genshin kayak gitu nggak masuk kualifikasi dari sudut pandang player Genshin seperti saya yang tiap hari itu nontonin fandom Genshin baku hantam. Memang berotak Furina. Oke, ini butuh waktu 59 detik atau 1 menit pas. Lebih cepat dari UFS 2.2. Pertama untuk grafik, saya set medium mix 60 fps. Ini racikan setup rekomendasi dari saya untuk all rule gameplay. Lalu tes bukain menu game Genshin Impact. Buat buka menu party yang baru, ngelot 3D animasinya juga cepet, nggak ada masalah. Malah dapat 50-60 fps. Namanya juga baru mulai sih. Tapi nanti di mid game saya juga bakal ganti karakter. Dan buat buka menu lain kayak menu Paimon, menu co-op, menu event, menu achievement, menu gacha, menu setting karakter, dan lain-lain itu juga nggak ada masalah. Oke, berikutnya tentu saja ambil misi harian di Fontaine. Tapi saya ganti karakter Akamsi ya, si Lynette. Saya udah nggak mikirin set party dan try hard di spiral buat rotasinya. Karena yang penting musuhnya mati dan misinya selesai. Oh ya, primogemnya tetap sama kan.
BTW ini kali pertama saya ngerjain daily quest di Fontaine ya. Ini bisa kalian lihat di 5-10 menit awal, untuk frame rate-nya masih dominan tinggi di atas 50 fps. Tapi untuk suhu baterai naiknya lumayan cepat. Dari 34 derajat Celcius ke 38 derajat Celcius itu butuh waktu sekitar 7 menitan. Cuma untuk suhu baterai 38 derajat Celcius itu masih relatif adem. Kalau untuk suhu CPU dan GPU bisa kalian lihat udah tembus 70-an derajat Celcius. Tapi kadang turun lagi ke 65, 67 secara konstan. Cuma untuk suhu CPU dan GPU normalnya memang di angka segituan juga sih. Untuk game Genshin Impact ya. Cuma ini untuk sampai 70 derajat Celciusnya lebih cepat aja. Tapi untuk suhu body di tangan dan gameplay ini masih aman ya. Battle the World naik turun 45 fps. Kalaupun turun minor ya ada di 35-40 fps kalau kita lagi nge-spam efek. Selebihnya bakal naik lagi ke 45 lalu 50-an fps. Oke, setelah misi harian selesai, sekitar 15 menitan, karena tadi sambil mampir-mampir, saya tentu aja minta upah ke Catherine, lalu saya pakai buat jalan-jalan di Court of Fontaine. Di kota ini mapnya lumayan berat, karena banyak area yang di-render. BTW, Court of Fontaine ini mirip si Gansina, karena sama-sama dikelilingi tembok raksasa. Ya, di sini Infinix GT 10 Pro dengan settingan medium mix 60 fps masih dapat dominan 45 fps. Kadang di momen tertentu ada yang turun ke 38, 39, tapi juga ada yang di atas 50 fps. Lalu saya pakai buat eksplorasi, nyari chest, puzzle, dan hydroculus. FPS-nya itu masih enjoyable, bahkan sampai 60 fps di area minim render. Cuma kalau udah di area seperti pulau rumahnya Melusine di Elinas kalau nggak salah, itu balik lagi ke 45 fps naik turun. Terus dipakai buat nyelam di air, pakai linet juga masih aman. Sejauh 20 menitan ini malah saya belum ketemu lag atau nge-freeze. Suhu di body memang anget, mirip Dimensity 920, tapi ini belum di level panas seperti Helio G95.
Di medium ini oke sih, karena saya udah coba highest 60, baru main 5 menit di GT10 Pro itu bodinya terasa panas banget. Karena di Genshin grafik rata kanan si HP-nya bakal nge-push ke performa tertinggi, jadi ya suhunya bakal naik. Dan ini secara fitting, jari kita juga nggak selalu nyentuh area CPU-nya, tapi balik lagi ke cara kalian pegang HP pas lagi nge-game. Lalu saya coba battle lawan boss World Icewind Suite di dekat Opera Epicless atau Epiclese atau yang kita kenal sebagai gedung opera. Ini cara lawannya kudu ngobrol sama NPC bernama Milliardet, baru pilih mau lawan siapa. Kalau langsung deketin dan gebuk-gebuk nggak jelas, itu kalian bakal dikacangin. Di sini party saya ada Alhaitham, Nilo, Kokomi, dan Lolicon, Loli Archon. Ya, untuk spam efek masih playable di 35-40 fps dan tanpa lag. Berikutnya saya juga lawan bos kepiting Emperor of Fire and Iron yang ada di Underwater. Di sini malah masih bisa dapat 50 fps, kadang lebih. Kalau turun paling ke 35 fps, habis itu naik lagi ke 45, 49 fps dan tidak sampai lag juga. Dan setelah 30 menit, FPS-nya masih gitu-gitu aja, dominan 45 FPS naik turun, malah saya pikir lebih sering lebihnya sih. Lalu data suhu CPU dan GPU berkisar 65-70 derajat Celcius. Lalu selanjutnya saya geber domain co-op yang ada di air dengan efek party on. Kalau masih sepi bisa dapat 45, 50, sampai 60 FPS. Tapi kalau udah battle kisaran 30-45 fps. Menurut saya masih aman lah. Kalau ngejar fps matiin aja efek partinya. Terus 5 menit terakhir saya pakai buat berenang, pakai Nahida dan Kokomi biar sesuai sama habitat. Ya ini masih dapat FPS yang tinggi lah, sekitar 40-50 FPS. Oke, ternyata ini 41 menit ya, bukan 45, tapi bedanya tipis sih. Untuk rekap geber Genshin Impact di Infinix GT10 Pro tanpa cooler, saya mulai dari kondisi baterai 98%, dan setelah 41 menit baterainya turun jadi 81%.
Berarti turunnya sekitar 16%. Hitungannya agak boros tapi terbayar lunas sama gameplay yang termasuk bagus di rata-rata 45 fps. Dan suhu baterai yang relatif terjaga di 41 derajat Celcius dengan settingan medium mix 60 fps dan refresh rate 60 Hz. Sementara data suhu temperatur CPU dan GPU rata-rata itu dapat di 67-68 derajat Celcius, walaupun sesekali ada yang tembus 70-an tapi turun lagi. Untuk grafik data ini yang turun di bawah 30 fps itu adalah posisi saat loading screen. Kan nggak mungkin kan kalian main Genshin nggak pakai teleport, nggak buka peta, nggak nunggu loading. Dan pas loading screen ini kan kadang nggak ada animasi frame per second yang gerak, jadi dihitung 0 fps. Dan loading screen 0 fps ini juga ikut direkam datanya sama fps meter. Makanya kelihatan kayak naik turun nggak stabil ya. Padahal kan aslinya yang turun ini posisi pas loading screen. Saya kadang agak gregetan sih. Orang ngejelasin drop 0 fps, tapi nggak dijelasin dropnya karena apa, atau pas posisi lagi apa di gamenya. Ini berlaku ke semua HP ya, bukan di HP ini aja. Ya overall di gameplaynya selama saya geber tadi tanpa cooler, rata-rata dapat 45 fps. Soal data ini nanti saya share aja ke kalian, cek link di deskripsi buat download. Jadi saya transparan ke kalian. Dan berikutnya sesi kedua, geber pakai cooler selama 45 menit. Tapi GT10 Pro ini tadi saya dinginkan dulu pakai es batu, biar suhunya samaan dengan pas awal main tadi. Dan untuk coolernya ini saya pakai Memo DLA6. Jenisnya cooler Peltier, harganya 90 ribuan. Untuk fitting coolernya di Infinix GT10 Pro ini pas ya, tidak nabrak tombol power karena masih ada sedikit ruang. Oke, pertama saya pakai buat eksplorasi di dalam air sambil nyari musuhnya biota ya atau hewan laut. Tentu perlawanan saya ngasal sama kayak yang tadi. Untuk suhu selama main 10 menit tergolong adem, suhu baterai ketahan di 32-34 derajat Celcius. Untuk suhu CPU dan GPU masih mirip-mirip 5 menit awal tanpa cooler. Cuma untuk FPS buat battle di dalam air ada kenaikan. Lebih sering muncul angka 53-58 FPS dengan dropnya itu di 42-46 FPS. Terus di menit ke-15, saya bawa buat battle di daratan Elinas, areanya milioner. Siapa sih? Lupa saya. Melusin. Nah,
suhu baterainya mulai naik ya di 35-36 derajat Celcius, tapi untuk FPS masih segitu-gitu aja. Cuma sekarang jadi lebih sering lihat FPS di angka 50-an. Tapi kalau lagi battle agak rame efek, itu bakal turun ke 40-an FPS. Next, di menit ke-20-an, saya bawa buat spiral lapis 2 lantai beruntun. Partai pertama saya ada Nilo, Barbara, Kirara, dan Nahida. Overall selama main, ini dapat FPS dominan 50-an FPS. Bahkan sesekali nyenggol ke angka 60 FPS. Dan saya juga nggak nemu drop atau freeze. Terus party kedua saya cuma bawa party ngawur, isinya ada Alhaitham, Lisa, Kokomi, dan Shinkyo atau Femboy. Spam efek di spiral abis pakai Infinix GT 10 Pro ini tidak ada masalah, suhu baterainya juga ketahan di 35-36 derajat Celcius. Dan saya ngerasa vapor chamber GT 10 Pro ini penyebarannya cukup bagus ya, kerasa bisa ngeredam suhu kalau dipakein cooler Peltier.
Setelah spiral selesai di menit ke-30-an, saya tes buat jalan-jalan di Court of Fountain. Di sini FPS yang saya dapat ada sedikit kenaikan dari geber tanpa cooler sebelumnya. Lalu saya juga masuk ke Flavio Kendre. Di sana dapat FPS yang oke sih, karena nggak banyak area yang di-render. Lalu saya juga cobain explore nyebrang dari Sumeru ke Pelabuhan Roma Maritime pakai perahu, itu masih dapat 50-60 fps. Dan efek airnya juga nggak ada masalah ya. Kalau di low spec kayak Helio G85, efek airnya itu nggak kelihatan. Karena sudah 40 menitan, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi ini saya coba naik Aquabus pakai Nahida dan ngerandom cari chest atau silly. Dan setelah 45 menit geber Genshin di Infinix GT10 Pro pakai cooler, baterainya dari 80% turun jadi 62%, jadi turunnya sekitar 18%. Dan suhu baterainya relatif terjaga di 36-37 derajat Celcius dengan settingan medium mix 60 fps dan reverse set 60 Hz. Sementara data suhu temperatur CPU dan GPU masih sama ya, rata-rata dapat di 67-68 derajat Celcius. Walaupun tetap sesekali ada yang tembus 70-an derajat Celcius, tapi nggak lama turun lagi. Ya overall Infinix GT10 Pro buat Genshin Impact di medium mix 60 fps itu masih sangat playable. Tanpa cooler 40 menit masih oke, rata-rata di 45 fps naik turun, throttlingnya nggak terlalu berpengaruh besar di settingan yang saya pakai. Kalau highest 60 baru saya akui, HP ini panasnya luar biasa, tapi masih playable naik turun di 20-40 fps. Tapi di sesi kedua barusan, tes di medium mix 60 fps pakai cooler Peltier, saya jadi lebih sering lihat angka 50-an fps. Intinya perlu jaga suhu baterai di bawah 39 derajat Celcius dan turunin ekspektasi sama harus terima kenyataan chipset kencang ini tidak bisa lama-lama main highest 60 di game Genshin Impact. Ya semua HP kalau ketemu game Genshin Impact rata kanan juga bakal drop dan panas sih. Ini lebih ke faktor gamenya aja sih, game Genshinnya.
karena game ini selalu maksa jalan di performa tertinggi. Jadi bikin throttlingnya ke trigger. Kalau chipsetnya punya isu throttling kayak Dimensity 8050 ini, akhirnya suhunya over dan gameplaynya mulai sering drop atau lag jika dipaksa grafik rata kanan. Jadi saran saya, kalau nyari aman dan nyaman, mending turunin grafik saja di medium mix 60 fps, itu udah lebih dari cukup. Suhunya juga relatif sama dengan HP lainnya di settingan ini. Zero 5G 2023 udah saya geber, hasilnya juga sama, tapi untuk FPS keseluruhan masih di bawah GT 10 Pro. Oke lah, begitu saja geber Genshin dari saya. Sampai jumpa di video geber Genshin berikutnya dan sayonara. Tapi kalau teman-teman berekspektasi HP baru 3,5 juta bisa rata kanan 60 fps tanpa drop, tanpa cooler juga, itu kurang-kurangin aja makan kecubung. Karena HP gaming yang real HP gaming aja masih butuh cooler buat ngeredam suhunya kalau dipakai gaming berat. Apalagi game Genshin Impact, ini game terberat di Play Store.